Baiklah Bapak dan Ibu yang saya banggakan, marilah kita bersama mendengarkan sambutan, arahan dan juga pembukaan secara resmi dari Bapak I. Nyoman Rudi Kurniawan MT. Beliau adalah PLT Direktur SMP dan juga Supervisor dari PDM 06 Asesmen Nasional, yang luar biasa selalu membimbing dan memberikan support positifnya kepada kami di tim PDM 06. Kepada Bapak Nyoman, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Bapak Ibu yang saya hormati, puji dan syukur patut kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu, sebagaimana kita ketahui bahwa dalam Permendikbudristek Republik Indonesia nomor 9 tahun 2022 tentang evaluasi sistem pendidikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah terhadap pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dinyatakan bahwa evaluasi sistem pendidikan adalah evaluasi terhadap layanan pendidikan, kinerja satuan pendidikan, numerasi, dan karakter. Selain itu, juga dilakukan penilaian terhadap kualitas proses dan iklim satuan pendidikan yang mendukung proses pembelajaran. Nah, untuk mendapatkan informasi-informasi tersebut, dilakukan pengumpulan data dengan menggunakan 3 instrumen utama, yaitu asesmen kompetensi minimum atau AKM, survei karakter lingkungan belajar atau SULINGJAR. Nah, adapun tujuan dari masing-masing instrumen tersebut yaitu untuk asesmen kompetensi minimum bertujuan untuk mengukur kompetensi literasi membaca dan literasi matematika atau numerasi peserta didik. Survei karakter bertujuan untuk mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter peserta didik sesuai dengan nilai-nilai pada prosedur yang digunakan untuk mengevaluasi dan memetakan aspek pendukung kualitas pembelajaran di lingkungan satuan pendidikan dalam pelaksanaannya dibagi 2, yaitu untuk pendidik dan kepala satuan pendidikan, untuk peserta didik menyesuaikan dengan mekanisme pengerjaannya mengikuti moda pelaksanaan asesmen nasional di masing-masing satuan pendidikan. Dan terdapat pengawas ruang juga tentu saja jadwal pelaksanaan Sulinggar untuk pendidik dan kepala satuan pendidikan lebih fleksibel dan diberikan alokasi waktu yang dari mana saja sepanjang terdapat akses internet. Bapak Ibu, partisipasi setiap pendidik dan kepala satuan pendidikan di dalam SULINGJAR tersebut akan mempengaruhi akurasi gambaran umum iklim belajar dan iklim satuan pendidikan. Hasil SULINGJAR akan dilaporkan sebagai hasil satuan pendidikan dan tidak dilaporkan baik peserta didik maupun pendidik dan kepala satuan pendidikan. Nah, pentingnya partisipasi aktif dikarenakan 1, keanekaragaman perspektif, mengumpulkan pandangan yang beragam dan komprehensif. Yang kedua, informasi yang akurat. Itu tentu saja kita harus mendapatkan informasi langsung dari mereka di dalam lingkungan belajar. Yang ketiga, pengambilan keputusan yang lebih baik. Keputusan yang lebih terinformasi dan potensial lebih efektif. Dan yang keempat, lingkungan yang sesuai. Itu merancang lingkungan belajar yang sesuai dengan kebutuhan. Dan kelima, penguatan keterlibatan. Itu memberikan rasa kepemilikan pada hasil SULINGJAR dan perubahan. Bapak Ibu, selanjutnya hasil SULINGJAR tersebut akan dijadikan sebagai bagian dari data profil pendidikan dan rapor pendidikan untuk masing-masing satuan pendidikan dan pemerintah daerah yang memberikan untuk pendidikan masing-masing. Lebih lanjut, data profil dan rapor pendidikan yang diperoleh dari hasil SULINGJAR serta beberapa sumber data lainnya dapat diidentifikasi terkait indikator-indikator
capaian yang sudah baik dan masih kurang. Kemudian, dijadikan dan iklim pembelajaran Bapak dan Ibu partisipasi semua pendidik dan kepala satuan pendidikan.